Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang jawab, tapi jangan dilihatin dulu mukanya ya. Oke. Gitu. Jadi hari ini ada yang pengen ngobrol sama saya, ya. Jadi ini temen dari lama banget, dari saya belum nyanyi, ya. Dia itu adalah penyanyi original dari lagu Ku Hanya Sebatas Memandang Wajahmu Kasih. Bener gak sih kayak gitu? Iya. Bener liriknya? Iya, dikit salah. Salah dikit. Iya, nanti kita benerin. Ya. Dia ini pasti tahu lagu ini. Putus pacaran denganmu. Nah, ini penyanyi goblok. Oke, please welcome penyanyi Goblok. Jagat Aryani. Hai, akulah penyanyi goblok. Akulah Penyanyi goblok yang akan mengguncang dunia. Iya. Hai, welcome dulu Jagat Aryani, Jagat Aryani. Minal aidin wal faizin. Minal faizin. Ya, jadi tadi lagu pertama tuh mana yang salah? Itu ceweknya kan diralnya tuh. Kalau kakak mau ambil yang mana? Yang lakinya apa perempuannya? Yang depannya. Oh, ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih. Bukan memandang ya? Mengenang wajahmu. Itu Kan udah pisah ceritanya, sedikit. ya kan? Oke, ya. Itu Oke. tadi dinding kaca. Dinding kaca. Ya, kemudian yang tadi yang goblok. Goblok. Aha. Itu rockdut. Itu di zaman itu lagu itu, waduh. Booming banget, luar meledak. biasa. Itu dua-duanya ya. Kalau dinding kaca justru malah belakangan ini ya. Iya benar, kalau Iya. dinding kaca malah waktu keluar nggak biasa-biasa aja tuh. Iya. Menang Anugerah Dangdut TPI 2002, sempat naik sedikit tapi hilang. Iya. Tapi kalau goblok itu baru keluar dia langsung booming. Luar Nah, biasa. kalau dinding kaca sekarang nih, Iya. beberapa tahun kesini dia booming. Iya. Gitu. Tapi kemudian apa karena kamu kena karma lagu itu ya? Setelah sekian lama itu lagu ngetop, terus kemudian kamu tuh kayak hilang gitu. Hilang Kayak gimana? hilang dari radar lagu-lagu hits dangdut Indonesia gitu. Itu antara memang kamunya tidak aktif, emang kamunya goblok. Sebenarnya dari album itu Kak masih terus loh Kak. Oh gitu. Alhamdulillah sampai 18 album ya. Setelah si lagu goblok itu, si Om Eko Saki menciptakan lagi nih. Si Jagat kalau dikasih goblok, ntar goblok beneran. Akhirnya dia bikin deh tuh, bukan perempuan bodoh. Tuh jawabannya. Jadi udah habis goblok, oh ternyata si Jagat Bodoh. kagak bodoh gitu. Ternyata si Jagat pinter ya kan gitu. Nah itu terus Kak, berentet terus tuh. Nyampe ke sini. 18 album. Ya alhamdulillah Kak. Dan saya cuma tahu 2 lagu itu. Iya. Aduh, Jagat. Itu dia Kak. Ada lagi turun ranjang, sempat booming juga. Itu lagu Tegal ya, jadi kayak. Sempet berarti udah nggak booming lagi? Iya, karena waktu itu sempat sampai bajakan tuh banyak di stasiun kereta. Boomingnya dibajakan? Iya, bener. Aduh. Sampai yang palsu-palsu banyak Kamu banget. kok bangga booming dibajakan? Iya, nggak tahu juga Kak, bingung juga itu. Banyak banget bererot. Menunjukkan eksistensi. Ya. Nah, kalau penyanyi zaman dulu tuh kalau lagunya banyak dibajakan berasa ngetop. Cek popularitas, main ke pasar bajakannya banyak. Banyak, iya. Aduh. Berarti lagunya booming ya kan? Ini seniman tipe apa ya? Itulah dia. Bicara Jagat Aryani, saya ini sebenarnya udah kenal tuh lama banget dari zaman saya masih SMA. Kalau nggak salah waktu itu kamu SMP kayaknya. Iya, pokoknya kita pernah naik bis bareng ya kan? Ya, tapi pertama saya ketemunya bukan di sana. Di mana sih Kak? Jadi dulu awal-awal saya SMA itu masih agak-agak anti dangdut, nggak suka. Oh gitu. Kemudian saya ketemu salah satu teman yang dangduter, teman kerjaan gitu Oke. ya. Terus dia lagi libur waktu itu, kan saya udah kerja waktu itu juga, di selain sekolah saya kerja. Kemudian ada saya ingat namanya Harry. Mas Harry itu dulu ngajak saya, dia penyanyi dangdut, dia bercita-cita jadi penyanyi dangdut. Oke, tukang kue bukan? Hah? Tukang kue bukan? Enggak. Oh, enggak. Tukang servis mobil. Terus. Dia tuh yang memang lumayan berjasa untuk mengenalkan saya ke lingkungan radio. Jadi setiap minggu tuh kita main. Kan dulu zaman dulu saya kita tua banget. Dulu itu karaoke di radio itu sangat happening ya. Betul Ya. banget. Jadi kemudian setiap minggu kita mulailah jadi artis Radio. spesialis radio Ya. on air tapi ya. Iya, bener. Iya, dari ditayangkan telepon. gitu. Terus satu waktu itu radio bikin kompetisi. Oke. Kompetisi
Udah gitu, nah saya kan udah mulai kenal tuh, kenal dengan beberapa lagu dangdut. Terus ternyata di sana tuh ada, karena ada penyanyi dangdut di sana cantik waktu itu. Oke. Terus ya kita tuh kan kalau omong lingkungan itu kalau memang mau mendekati, waktu itu saya tahu sih saya bisa nyanyi, cuman belum banget tahu dangdut. Gitu. Oke. Kalau secara lagu-lagu dangdut tahu, tapi kayaknya nggak punya cita-cita jadi orang dangdut, punya dangdut nggak ada gitu. Tulah jadinya. Pasti gitu ya. Tulah. Sama tuh sama istrinya Abah Khalid Karim itu. Oh ya ampun. Pasti dangdut. Oh gitu ya ampun. Zaman itu masih begitu. Terus karena ada salah satu biduan yang ternyata menarik lakinya perhatian jadi saya. dia penyanyi dangdut ya. Iya. Seniman dangdut lagi. Ya, gitu. Yang ranjangnya robot. Terus apa namanya? Akhirnya cara saya mendekati itu si biduan, biduan. Oh oke. Ya, akhirnya saya ikut-ikutan gitu. Itu saya masih inget lagu pertama yang saya hafal tuh lagunya Caca Handika. Angka 1. Cincin Putih. Cincin Putih. Dan itu kayaknya biasa buat lomba ya. Gitu. Maksudnya kan itu salah satu lagunya yang susah ya punya Iya, ada betul. depannya. Itu kayaknya kalau bisa bagian itu tuh kayaknya hebat. Keren gitu. banget iya benar. Coba. Terus kalau Jagat Aryani saya sudah tahu sebelum itu. Karena lumayan sering diajak muter-muter lihat festival zaman itu tuh ya, zaman itu. Jagat Aryani itu ratunya festival dangdut. Jadi berdua waktu itu sama Yuni Ajis, inget nggak? Oh iya Yuni Iya. Ajis. Pokoknya kalau ada festival dangdut, terus pesertanya itu Jagat Aryani sama Yuni Ajis, udah yang lain tuh udah nggak mikir juara satu deh, juara harapan lah pokoknya gitu. Entah harapan hampa. Tidak, gitu ya, gitu. Jadi saat itu tuh Jagat itu kalau levelnya di Jabotabek itu udah superstarnya urusan festival dangdut. Betul nggak? Bener, makanya Jagat tuh beberapa tempat nggak pernah menang Kak. Karena itu sampai suatu hari Jagat ikut di Benz Radio. Jagat udah nyanyi nih Kak, pede banget ya. Udah saya udah. Alabama waktu itu bukan Benz. Enggak, yang terakhir Yang Jagat terakhir. nih yang akhirnya di-cut walaupun Jagat udah daftar bayar, terus udah gitu Jagat udah nyanyi Kak. Tiba-tiba Jagat nggak menang. Waktu itu jurinya almarhum ayah Edi Lestaluhu. Nah, udah gitu Jagat biasa. Jagat biasa kan Kak, kalau misalkan Jagat kalah gitu pasti Jagat nanya kan, kekurangannya di mana nih biar Ade bisa perbaiki untuk esok harinya. Terus Ade tuh dipukul pakai map juri, kamu masih ikut lomba aja gitu. Tadi tuh kamu suruh nyanyi doang jadi bintang tamu gitu Kak. Ya Allah. Ya, aku di Benz pernah ikut juga. Pernah juga dulu di halaman itu ya. Iya di situ parkiran. Tapi yang berkesan sama saya tuh gini, kan menurut saya waktu itu mau ikut lomba pertama kali di Alabama. Udah gitu, wah ada Jagat Aryani. Zaman itu kamu tuh superstar lah di kalangan festival-festival gitu. Udah gitu, aku masih inget banget kamu nyanyi lagu. Ingat gak kamu nyanyi apa? Apa tuh ya Kak? Ingat gak? Rembulan Malam? No. Apa Kak? Sebuah janji. Harus kemana lagi itu ya? Dan aku tuh terpesona aja, bagus banget ya gitu. Wah gitu. Terus udah habis kamu, ya aku sih karena di antara yang cewek kayaknya kamu yang paling bagus gitu. Yang cowok kayaknya yang lain biasa-biasa aja, kayaknya aku masih bagus nih. Jadi agak pede. Gitu. Udah gitu, kan kemudian setelah nunggu diumumkan kan. Ternyata kita berdua nggak masuk loh. Termasuk kamu ibaratnya yang biasa yang di nasional apa di level-level besar itu kamu sering juara. Untuk level radio itu radio apa sih Kak? Alabama. Oh Alabama. Pondok Kopi. Pernah kamu? Alabama pernah. Iya, kamu pernah dan kalah kan waktu itu. Ada nggak tahu lupa. Iya, makanya lagunya saya ingat Sebuah Janji. Sebuah Janji. Udah gitu, terus kamu tiba-tiba nggak menang. Kamu tuh yang nangis tuh nggak terima, terus duduk di warteg gitu loh. Duduk di warteg gitu. Di warteg kan Alabama, di ujungnya tuh ada warteg. Terus? Pokoknya kamu sama mama tuh gak terima banget, apa sih ini? Gitu. Pokoknya berasa, wah gue dulu ikut festival gede-gede, gue menang. Tiba-tiba di radio yang memang diikuti oleh newcomer, kok bisa kalah gitu. Aku juga heran sih waktu itu. Aku juga gak masuk soalnya waktu itu. Oh gitu, oke. Iya, padahal aku juga masih bagus. Kakaknya apa? Cincin Putih. Cincin Putih, oke. Terus akhirnya aku ikut masuk ke warteg itu menghibur kamu. Dan kamu tuh ngedumel, apa ini level-level gini, pokoknya kamu tuh murka banget deh. Ya,
nggak terima gitu ya. Jadi, Lupa. dari yang kasihan, ini anaknya sombong banget sih. Aduh lupa bener terus. Padahal aku juga heran gitu. Kenapa kamu bisa nggak lolos ya? Kalau aku mungkin kalau nggak lolos mungkin ekspresi atau apa. Karena memang penyanyi baru ya waktu itu ya, baru nyanyi dangdut gitu. Kalau dulu sebelumnya memang suka nyanyi juga kalau di kampung-kampung, tapi itu lebih ke kasidah-kasidahan gambus gitu. Oke. Ya itu kan zaman dulu beda sama dangdut ya. Itu kalau lagu-lagu kasidah itu kan lebih ke sholawat atau apa ya. Kalau dangdut itu kan temanya kan zaman itu gubuk derita, termisin dunia, apa sih? Tidak semua laki-laki. Itu masih oke. Pagi-pagi udah hidup masih susah, lagunya gubuk derita. Gitu. Bagaimana mau termotivasi zaman itu ya gitu loh. Pokoknya lagu-lagunya tentang kesusahan hidup semua deh gitu. Jadi itu salah satu alasan yang memang saat itu lagu dangdut tuh isinya tuh kayak keputusasaan, derita mulu kayaknya. Gitu ya gitu. Jadi terus itu salah satu yang nempel sama saya itu adalah pada saat kamu sudah sering menang di level-level yang besar terus kalah di radio Elbama. Terus kamu yang nggak terima, nangis-nangis gitu sambil makan, ya. makan orek tempe atau apa gitu ya. Lupa. Gitu, kamu lupa ya. Lupa. Terus udah mana perginya naik angkot lagi ya. Pokoknya yang momen yang selalu ada inget itu, kita itu naik mobil dari Ciputat Kak, mobil yang warna kuning itu, Kuantas Bima. Itu lain lagi tuh setelahnya. Itu ada ingetnya kita duduk di belakang tuh bererot bareng-bareng ya kan. Pertama kali ketemu tuh di Elbama. Di Elbama berarti Cuman kan. waktu itu kamu naik angkot, saya sudah naik taksi. Ya Allah, kerenan desa ya Wak. Waktu itu kamu boleh lebih ngetop secara di dunia festival. Tapi duit saya lebih banyak. Tapi emang bener Kak, dari mana-mana emang angkot terus. Kemana-mana biarin bawa piala segede-gede gini juga naik angkot. Tapi nama kamu dulu serem banget deh. Kenapa Kak? Iya, kalau memang ada kamu tuh udah pasti kita tuh, wah. Tapi dua itu, Jagat Aryani, Yuni Ajis itu serem zaman-zaman itu. Gitu ya, cuman mungkin akhirnya melanglang buana segala macam atau apa. Terus saya kemudian tidak terlalu bisa aktif lagi di dunia karaoke karena saya kerja dan sekolah. Baru kemudian aktif lagi beberapa tahun kemudian dan kemudian ketemu lagi kamu sudah punya lagu itu Dinding Kaca dan waktu itu temen gua gitu. Wah, seneng banget waktu itu gitu ya. Wah, jadi sebenarnya dia senior saya. Ya Allah, kakak apaan sih? Iya, sebenarnya kamu tuh senior saya walaupun kamu lebih muda kayaknya. Senior apaan? Kagak ada, ternyata sekarang lebih senioran. Jadi kalau secara jangan panggil kamu saya Abah ya. Nanti kamu saya panggil Umi nanti. Abi. Jadi kalau secara perjalanan karir ini salah satu muka lama. Iya, muka lama. Ini jangan percaya sama mukanya yang masih unyu-unyu nih ya. Ini kamu pakai susuk apa? Susu kantil. Susuk kantil. Hati-hati nyebutnya ya. Susu kantil. Ngapa tuh dia? Girang banget. Itu pikiran yang di sana tuh pada langsung traveling. Gitu ya. Jadi waktu itu Dinding Kaca sama Zen Tamara kalau Zen Tamara. Sama Zen. Tuh orang sekarang ya? Sekarang jadi dukun. Jadi dukun? Iya. Serius? Pokoknya udah berewokan, rambutnya udah gondrong. Tapi serius jadi dukun? Iya, ngeri-ngeri juga sih, orang depannya suka banyak kendi-kendi gitu. Oh gitu? Iya. Pokoknya nggak tahu dia mah hilang dari peredaran. Tapi suaranya bagus. Iya, bener. Bang Zen bagus. Laki banget suaranya. Ya kan? Bagus banget emang. Ya, dan memang pada saat lagi rekaman juga, ada tuh nggak ketemu dalam satu studio Kak. Jadi ada nggak tahu ini vokal laki ini siapa. Itu sebenarnya single yang keberapa sih yang itu? Dinding Kaca. Yang Dinding Kaca itu? Pertama kali ya? Pertama kali ada rekaman di Dangdut. Gitu ya? Menang apa aja Anugerah Dangdut TPI 2002 sebagai penyanyi dua terbaik. Dan sekarang ini lagu itu tambah meledak, tambah sering dibawakan kemana-mana. Cuman permasalahannya banyak yang tidak tahu itu lagunya Jagat Aryani. Iya, dan sempet sedih juga pada saat lagi di ajang sesuatu gitu ya. Sampai fans tuh yang ngetek ke Jagat semua, dalam arti gini, karena si dewan jurinya nyebutnya itu lagunya si Anu gitu kan. Siapa Anu itu? Si Anu deh, penyanyi sono gitu. Setidak ngetop itu kamu. Iya, tapi akhirnya Kak, itu cerita lagi ya, balik ya. Kasian loh. Akhirnya kan ada juri artis nih gitu kan ya. Udah gitu salah juga nyebut, karena dikasih tau lah sama si Anu nih, sama si juri yang Atu. Nah, fans Jagat pada nggak terima dong. Emang kamu punya fans? Dikit. Dikit. Iya.
Terus udah gitu dia ngetek kan, memang jujur ada lagi nggak nonton acara itu karena pas lagi nyanyi juga. Ada apa sih kok rame banget nih di IG Jagat gitu ya. Terus ternyata mereka bilang tuh yang penyanyi aslinya tuh Jagat Aryani bukan si Anu gitu kan ya. Si Anu tuh siapa? Si Anu no penyanyi sono. Udah gitu Kak, dia itu penyanyi yang lagi di ajang itu tuh nyanyi salah banget total. Tapi jurinya tuh standing applause. Nah ada jadi gini, kok bisa ya? Apa mereka nggak dikasih teks atau seperti apa? Ada beberapa part yang dia nggak nyanyi loh, Tapi kan Kak. sekarang banyak juri-juri yang memang ngetop, tapi kemampuannya di bawah rata-rata. Nah, jadi adik mohon maaf nih nih. Jadi juri-juri dangdut yang bicara cengkok tapi dia nyenggoknya nggak bisa banyak. nah, jadi adik mohon maaf. Jadi adik pikir gini, Kak. Oh, mungkin lu biasanya kalau belajar lagu bukan nyari yang ori nih. Lu ngeliatnya yang coveran. Iya. Jadi lu taunya nih penyanyi nih coveran Ya nih. karena dia tidak tahu penyanyi aslinya. Kalau ada nggak jujur, misalkan ada mau belajar lagu ya Kak, ada yang nggak tahu penyanyi siapa, tapi pasti ada cari original. Ngetiknya Ya, nih dulu kan di YouTube belum ada gitu. Google kan. Ada kalau orang Atau dia mungkin baru-baru. bisa di HP. Makanya dibilang ini, harusnya kalau ada ya, ini kan pribadi adek, kalau misalkan ada mau ngafalin lagu, pasti ada nyarinya yang original Kak. Siapa nih penyanyi asli? Karena maaf, kalau udah di cover-cover, kadang notnya salah, cengkoknya salah atau gimana. Jadi ada selalu belajar dengan yang asli. Gitu, makanya pas dibilang begitu, ini ada yang ngetek-ngetek segala macam. Apa sih kok heboh banget dikirimin lo videonya? Emang yang asli penyanyi suaranya nyanyinya bagus? Enggak juga sih. Apalagi Saya pas permasalahan kalau suara sih kalau dibilang fan, saya termasuk yang ngefans sama kamu loh. oh peres. Beneran. Maksudnya di zaman itu kita barometer kalau memang nyanyi itu salah satunya adalah kalau yang untuk newcomer gitu ya, festival itu Jagat gitu. Cuman permasalahan yang saya masih heran adalah kamu lagunya ngetop, tapi kamunya nggak ngetop. Biasa aja ya. Enggak, maksudnya sampai orang tuh nggak tahu penyanyi aslinya. Itu berarti ada yang salah. Terus tapi kenapa kemudian begitu lagu tuh ngetop, orang tuh nggak inget sama penyanyi originalnya? Karena dia ngetopnya ini kan udah zaman kesini Kak, udah berapa tahun sesudah si ininya lagu Adek keluar. Mungkin kalau pas lagi keluar kayak goblok keluar langsung mungkin orang oh iya si penyanyi si Jagat tuh gitu Enggak, kan. lagu-lagunya misalnya Epita Mala, Rhoma Irama, walaupun udah lama keluarnya 50 tahun yang lalu, begitu lagunya ngetop lagi orang tahu penyanyinya. Tapi kan pada saat itu lagi langsung booming gitu, dan pada saat itu kan memang penyanyi belum banyak juga kan Kak. Nah kalau waktu di Ding Tak Kaca bosan gitu misalnya. Oh ya Allah, orang Cuco. tahu penyanyinya gaul. Dinyanyikan siapa taunya gaul. Gitu. Iya. Masih ada aku. Orang tahu penyanyinya Khalid Karim. Karim. Walaupun nggak ini, tapi kenapa Dinding Kaca tuh orang tidak tahu penyanyinya Jagat Aryani. Tapi ternyata banyak juga yang tahu Kak. Iya. Kenapa dia ngetek? Jadi ngetek ya kan? Ya otomatis lah karena dia kan follow kamu jadi tahu. Tapi secara nasional itu kayaknya tuh ini kenapa saya perlu undang kamu, perlu angkat kamu, karena memang sebenarnya sebuah lagu itu bagus karena pertama penyanyi aslinya membawakannya dengan sangat baik sehingga pesan-pesan lagunya sampai gitu ya. Terus mungkin kenapa kemudian begitu lagunya naik kamunya tidak ikut rangkap naik, kan banyak terjadi gitu ya. Betul. Karena mungkin sang artisnya itu sibuk off air. Iya. Ya, sibuk off air, males promo, ya itu penyakit penyanyi lama itu ya, males promo, merasa udah oke gitu ya, sehingga tidak main sosmed, tidak main apa. Follower kamu berapa sekarang? Follower kamu berapa sekarang? Followersnya cuma 14.000 lebih. 14.000? Soalnya waktu yang Idola pertama. saya 14.000. Kak jujur, Ya, ada tuh nggak yang jujur ada gaptek, nggak yang dulu pernah. Nyesel saya ngefans sama kamu. Dulu yang ada yang lama itu ada lupa, nggak tahu passwordnya apa, jadi bikin lagi baru ceritanya. 14.000. Iya. Oke, setelah ini dari sekian juta yang nyanyi, yang suka lagu Dinding Kaca, wajib follow kamu deh. Ya ini loh penyanyi originalnya. Biar berkah selalu. Ini penyanyi originalnya, dia nih adalah penyanyi yang memang nyanyi live sama rekamannya itu sama. Karena dia adalah setelah generasi Kak Eri Susan dan Iyeth Bustami yang Ratu Festival, kayaknya kemudian kamu ya. Iya. Sama Yuni Aziz itu. Iya. Itu kemana orangnya? Saya dulu Nggak tahu menghilang. cantik dia orangnya. Iya. Ya, tinggi, cantik. Iya gitu. betul. Kalau kamu kan memang sipit ya. Iya. Yuni itu kalau nggak salah setelah berkeluarga udah nggak tahu. Kamu kalau kemana. sama Yuni seringnya juara 1 apa 2? Siapa yang sering juara 1? Adek, Yuni tuh sebenarnya jarang banget Kak ikut lomba. Oh gitu. Malah Wawa yang iya. Oh Marisa. Iya, tapi dia di karena Wawa kan adik kita ya. Nah, Oke, bagaimana di suaranya waktu itu? Baik. Wow, Marisa ya.
Itu suaminya Maestro Gendang Tambora. Oh, bukan lagi. Luar biasa. Saya mau salim dengan suami saya. Itu Mas Hussein Khan itu yang mengisi lagu-lagu tak bosan. Memang Keren ya. maestro. Emang. Legenda dangdut. Jadi kalau Wawa Marissa merasa sangat bangga, wajar. Halo Wawa, Mas Hussein. Ya? Tapi Wawa tuh orang yang tipe asik ya. Wawa. Walaupun kita ledekin begini nih, emang sering banget Mbak. Kita nggak ngeledek, kapan kita ngeledek? Enggak, kalau ada lagi ketemu langsung nih sama dia gitu ya. Adi suka ngomong begitu kan ya Kak, tapi dia kagak pernah marah, malah ketawa. Kakak bisa aja gitu. Antara tidak marah, antara tidak marah atau tidak peka. Itu Wawa itu juga seangkatan ya. Iya, Wawa juga suka ikut lomba-lomba. Oh, ternyata dia suka ikut festival juga. Iya, Wawa. Cuma kalau Wawa itu Suaranya memang bagus ya. iya. Seberat Apapun beban derita. Astagfirullahaladzim. Tapi emang Wawa luar biasa suaranya. Jadi kalau Wawa itu memang dari kecil dia udah rekaman dangdut kan gitu. Aku kalau inget Wawa itu, inget bedaknya. Ah ya Allah. Tebal. Tapi kisah dengan Wawa tuh penuh dengan kisah Kak. Iya. Jadi pada saat kita lagi jadi backing vokal di Joget RCTI, ada yang ngajak si Wawa. Jadi Wah ikut ya nih backing vokalnya kurang satu gitu. Jadi episode pertama kali tuh si Joget RCTI, ya ini kita berempat nih Tapi backing vokalnya. kenapa kamu sekian lama berkawan sama Wawa ngomongnya beda jauh? Beda kualitas. Maksudnya kamu lebih bagus Enggak, itu? kalau dia ngomong harus pakai eho. Oh itu ya? Iya. Iya. Kalau kita tipenya nyablak, cangak gitu. Kalau Wawa tuh setiap ketemu aku ngeselin. Kenapa? Selalu bahas fisik. Wawa? Kak Adi, tambah gemoy ya. Terus langsung aku jawab, hei penyanyi dangdut. udah jangan bahas Wawa lah ya. Nanti Wawa kita undang ya. Iya benar-benar Wawa harus diundang ke Tapi sini. aku seneng sih karena sejak dari beberapa dia kan pernah menikah sebelumnya. Yang sekarang ini dia sangat berbahagia. Benar, dia sangat bahagia banget saat sekarang. Jadi dia benar-benar los banget, Iya. bisa berkarir, bisa. Nih gue loh bisa nyanyi dengan. Mungkin karena suaminya pemain gendang. Iya, ibaratnya suaminya mengerti Jadi dia. setiap malam digendangin. Ah ya Allah. Jadi gitu Jagat. Aku tuh sebenarnya gregetan karena menurut aku tuh di antara selain Wawa Marissa kalau nyanyi cukoknya jangan ditanya. Iya, Dia betul. juga salah satu penyanyi yang punya kemampuan luar biasa, gitu ya. Jagat ini termasuk terbukti dengan lagu-lagunya sampai sekarang masih gitu. Cuman kalau kita bicara Jagat Aryani ke industri yang sekarang, banyak yang nggak tahu loh. Iya Kak, karena memang dari 2011, 2012 tuh emang Ade udah yang dibilang ke TV tuh benar-benar yang udah benar-benar dibilang jarang, sangat jarang. Kenapa? Apa karena bayaran TV murah? Enggak. Nah, Ade juga nggak tahu ya Kak, gitu. Ade juga nggak ngerti gitu ya. Sesekali iya, cuma tidak eksis seperti pada saat dari 2001 itu sampai ke 2011 tuh ada yang benar-benar TV sana sini gitu kan. Makanya lagi di atas angin lah pada saat itu. Nah, mulai dari 2012 ini nih. Cuma kalau untuk karya rekaman, bikin single, bikin klip dan segala macam itu alhamdulillah masih terus berjalan Kak. Iya, tapi nggak ada yang meledak. Iya itu dia Nggak makanya. ada yang jadi, itu permasalahan. Iya nggak tahu ya Kak. Iya. Emang kurang jampi-jampinya kali. Bukan. Kalau rajin, kalau secara, padahal kamu tuh aneh loh. Aneh kenapa Kak? Jarang-jarang penyanyi dangdut yang dari keturunan Chinese. Kamu Ya. kan Chinese kan? Iya, Mama. Mama Chinese kan? Maksudnya jarang, kayaknya nggak ada dan memang nggak abal-abal gitu. Jadi memang penyanyi dangdut keturunan Chinese yang suaranya bagus gitu. Mungkin kamu perlu ganti nama kali ya. Jadi apa Kak? Orang bingung tuh. Jagat Markona. Aryani gitu tuh mungkin Jagatli. Jagatli. Li Qingxia. ya teman-teman ya yang nonton jangan baper ya. Ini Iya. kita gini karena dekat. Iya. Ya, jadi sebenarnya Jagat ini bisa dibilang adik saya, bisa juga dibilang teman seangkatan gitu. Dan Jagat ini multi talented banget. Maksudnya dia nyanyi popnya oke, terus presenter juga oke, anaknya rajin gitu ya. Terus
dia punya beberapa lagu hits, yang paling populer itu adalah Dinding Kaca dan Goblok. Cuman satu aja sayangnya. Apa? Kurang ngetop. Itu aja sayangnya. Dan kalau mau cerita Dinding Kaca ya Kak, dulu lagu Dinding Kaca tuh nggak kayak sekarang gampang banget kita rekaman Kak. Adek tuh penyanyi ke-10 yang di audisi. Tapi sebentar, kamu ngerasa nggak? Bener nggak menurut saya bahwa secara lagu sama nama, kamu kalah ngetop sama lagumu. Kamu merasa nggak sih? Kan Dinding Kaca meledak tuh. Iya. Terus kamunya tidak terlalu meledak secara nama. Kamu berasa nggak sih? Ya iya, ibaratnya mah 60-40 gitu Kak. Terus perasaan kamu gimana tuh? Ya sebenarnya sih biasa aja Kak, karena juga seneng juga, lagunya dinyanyiin orang gitu ya kan. Nah sama nih kayak kemarin ada baru ngeliat nih di aplikasi Sonoh gitu ya, ada Congcrot. Kamu tuh banyak rahasia, bilang aja. Nggak apa-apa ya kan disebutin? Oh, di aplikasi TikTok gitu ya, baru ngeliat nih ada Congcrot gitu ya. Congcrot. Cong gitu, nggak tahu itu cong. Bencong. Iya nggak tahu itu cong atau apa gitu ya kan. Itu kayaknya di daerah di luar kota sih. Iya, kayaknya di luar daerah gitu ya. Dia tuh nyanyi heboh banget Kak. Pas ada dengerin, ini lagu apa ya kan gitu. Ternyata tuh lagu Ade Kak. Yang mana? Racun. Lah dinyanyi nama dia dengan segala macam nganuin pohon. Racun. Iya, ciptaan Om Eko Saki. Gitu. Rockdut bareng banget. Terus ada, ini lagu apa ya? Kok pas gini, gue dibohongin, gue dikibulin. Lah itu lagu gue gitu. Dinyanyi nama dia. Saking nggak ngetop, kamu sampai lupa juga dengan lagu itu. Enggak, kita jangan ke lagu lain dulu. Iya. Tadi dulu. Maksudnya gini, kan lagunya ngetop. Terus kamunya tidak sengetop lagunya. Yang kamu lakukan untuk biar masyarakat tuh tahu gitu, tahu bahwa itu lagu kamu tuh apa sejauh ini? Kalau sekarang sih Jagat lebih memperkenalkan misalkan ada di off air karena banyak yang minta kan sekarang di off air kayak gitu. Ya paling ada yang ngomong gitu, Jagat mau bawain sebuah albumnya Jagat gitu, yang Jagat album Jagat sendiri gitu, Dinding Kaca gitu. Terus orang nggak jawab, masa sih nggak gitu? Ya kan di bawah Kak, gitu. ya ilok masa dia ngomong begitu, ya terus, kan? Terus ya udah begitu sih dengan cara menyampaikannya gitu. Nah kalau misalkan kayak di sosmed, iya. Misalnya kamu kalau lagi ada yang cover atau apa, kamu selalu komen, ini penyanyi originalnya Jagat Aryani loh, terus kasih link gitu, nggak gitu? Iya malu banget Kak, ya terus udah gitu akhirnya udah tuh Kak, nah makanya dia bilang ini, ya ampun ini lagu gitu, karena akhirnya Om Eko buru-buru lah itu akhirnya daftarin, ya udah sekarang jadi dipegang sama Om Eko sama produser Pak Kamim Huda kan, ya udah tenang dong jadinya gitu kan, ya kayak gitu ceritanya. Ya kenapa saya tuh ngotot banget ngatain kamu tuh kalah ngetop sama lagunya, karena mungkin lewat program ini saya pengen ngasih tahu ke semua orang ya bahwa ini loh Jagat Aryani original singer dari lagu hits Dinding Kaca ya. Makasih, itu tahun Kak. berapa itu? 2001. Dari 2001, dan lagu itu memenangkan sebagai duo terbaik Anugerah Dangdut TPI 2002. waktu itu, ya. Jadi memang di zaman itu memang sudah sangat booming gitu ya. Kalau kemudian ada penyanyi-penyanyi lain mau cover, alangkah baiknya kalau memang mencantumkan cover Jagat Aryani, Jen Tamara, gitu. Karena itu adalah bentuk respect ya. Gitu. Terus kalau misalnya ada penyanyi-penyanyi lain yang ngaku-ngaku itu sebagai singlenya, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia belum lahir saat kamu lagu itu udah ada gitu. Ya, gitu. Ada yang sampai dibikinin klip loh Kak. Ya. Tapi sebenarnya gini, kan lagu itu dibawakan oleh penyanyi-penyanyi hebat ya, termasuk ada Tasya Rosmala, ada Anissa Rahma, dan lain-lain, itu banyak yang bawain, karena emang lagunya susah. Betul. Gitu, lagunya artinya memang lagu itu kan menunjukkan kualitas. Jadi memang Jagat ini adalah dia penyanyi yang berkualitas. Cuma memang orang sekarang tuh kadang-kadang suka meremehkan seniman gitu loh, suka lagunya, tapi nggak mau tahu siapa penyanyinya gitu. Betul. Ya, jadi itu yang ingin saya kasih tahu ya. Terus kalau yang lain-lainnya menurut saya itu ada salahnya Jagat juga sih. Salahnya apa Kak? Ya, karena Jagat kurang berusaha lagi untuk mempromosikan, mempublikasikan bahwa itu adalah karya ciptamu gitu. Jadi sebenarnya kita juga perlu gitu memberitahu ke orang-orang bahwa ini karya saya loh gitu. Maksudnya dengan postingan, dengan apapun itu sifatnya. Kadang-kadang kan saat orang tuh masa bodoh, ya kita masih kasih tahu gitu. Iya. Nah kalau kamu kayaknya terlalu asik ngejob tentang off-air-nya banyak gitu ya. Terus dia lupa, padahal kalau begitu orang tuh tahu kamu punya lagu hits
jobmu bisa tambah mahal. Amin. Ya, Ade juga ngucapin makasih sih buat teman-teman yang udah cover lagu Dinding Kaca, apalagi yang memang sudah mengcover dengan sangat baik dengan not yang betul ya, karena Ada rencana mau cover lagi nggak? cover Salah ya ngomong. Mungkin mau bikin versi barunya lagi Dinding Kaca ya. Ade nggak tahu. Duet sama Adibal gitu. Kan publishingnya ada di saya. 86. Coba kamu saya kasih pilihan, mau pilih duet sama Khalid Karim atau Adibal? Pilihan yang sangat sulit. Takut dipecat dua-duanya. Takut dipecat dua-duanya. Kamu hidupmu banyak dengan ketakutan-ketakutan. Iyalah. Gitu ya. Lah, ntar kalau misalkan Ade sama Aba, kakak pecat Ade. Ntar kalau Ade sama kakak, Aba pecat Ade. Bagaimana itu? Kalau kamu harus memilih satu, Ya udah deh, Ade itu aja sama Om Eko Saki aja duetnya. sama Asep. Ya, gitu ya. Nah, kalau lagu Goblok, kamu pernah itu lagu bagus banget ya. Cuman judulnya, kamu pernah bawa di TV nggak sih itu? Pernah. Dulu sih Di aman Indosiar ya? pernah. Iya, tapi beberapa radio cut ya. Jadi nggak bisa masuk. Terus beberapa TV juga nggak bisa masuk. Tapi pada saat mungkin Om Eko ngomong bahwa sebenarnya Goblok ini kan bukan buat ngatain orang ya. Iya. Sebenarnya buat diri kita sendiri. Kok gue ini goblok banget kalau harus gue patah hati sama lo, gue nggak segalanya lah gitu lah. Cuman ujungnya gitu, sama saja bunuh diri goblok. Iya, makanya goblok nih, gue goblok banget Nggak gitu ada kan. yang salah sebenarnya. Iya, nah akhirnya sempet kok beberapa kali masuk ke TV-TV nasional juga masuk sih, Kak. Tapi kenapa kamu mau nyanyi lagu itu waktu itu? Kan lagu adalah doa katanya. Pada saat itu kan sangat-sangat hijrah banget ya, Kak. Dari maksudnya dari Dinding Kaca tuh yang sangat-sangat melo. Kemudian Om Eko ini mengkemas Ade tuh berubah banget ke rockdut gitu loh. Kok pengen saingan sama Nita Liang? Oh, salah, justru Nita belum. Oh, Nita Belum, Nita. Nita itu junior kamu ya? Oh, Bukan, iya. maksudnya untuk lagu pop rockdut ini waktu ada Alam, ada Ade. Nah, Nita setelah itu baru Iya, minta berarti junior lagu. kamu nyanyi lagu rock. Lagu apa Nita? Goyang Heboh. Iya, belakangan kan. Gitu. Jadi karena Ade kan di MGM. Iya. Goblok itu. Iya. Dipegang MGM. Padahal Alam ngetop dengan Mbah Dukun. Nita ngetop sama Goyang apa Heboh namanya, setelah Goyang itu. Heboh. Goblok lagunya ngetop, kamunya kagak. Sian betul ya. Sian banget jadi gue. Kayaknya tadi tuh penegasan gitu ya. Kayaknya kayak punya dendam gitu. Sebenarnya enggak. Kalau Kak Adibal tuh lebih gregetan gitu sama kamu ya. Karena kamu tuh punya semua persyaratan untuk lebih dikenal secara luas oleh Indonesia gitu. Jadi mungkin kamunya terlalu mungkin strategi promo diri kamu tuh brandingnya itu kurang bagus gitu, sehingga orang tahu lagunya tapi tidak banyak yang tahu penyanyinya, walaupun ada yang 14.000 follower kamu tadi kan. Ya. Cuman ada 14.000 yang tahu Jagat Aryani itu. Iya, kali ya, Kak. Saya aja baru follow tadi kan. Iya. Tapi dia juga baru follow saya tadi. 11-12 ya kan? Iya. Nah, ini dong dikit lagu Goblok. Boleh berdua? Enggak, kamu aja. Duet kita? Enggak. Lagu itu kamu aja yang nyanyi. Oke. Putus pacaran denganmu, buat apa aku harus frustasi? Roge. Nah, Lagi? putus hubungan denganmu, buat apa aku harus patah hati? Rapnya. Terus aja sampai habis. Rapnya. Nggak sayang-sayangan, nggak cinta-cintaan. Kalau hanya bikin pusing kepalaku, ditinggalin kamu, diputusin kamu, buat aku nggak ada ruginya. Terus lagi. Sampai goblok ke belakang. Nggak pacaran, nggak cinta-cintaan. Kalau hanya bikin pusing kepalaku, ditinggalin kamu, diputusin kamu, sama juga bunuh diri. Goblok!